Halo semua, di video ini saya akan update untuk proyek-proyek saya di minggu yang kemarin. Minggu kemarin itu minggu yang agak singkat karena hari Seninnya libur. Karena itu adalah Labor Day di Amerika, jadi long weekend ya. Jadi Seninnya semuanya libur dan mulai dari hari Selasa. Saya mulai aja dari proyek yang pertama, proyek Hercules. Kemarin saya itu fokus untuk mengerjakan newsletter, updateannya migrasi newsletter itu ya. Saya sudah assign mungkin 80% kerjaan ke klien untuk dites. Kayaknya hampir semuanya itu pada dasarnya sih oke. Cuma ada beberapa style update yang mereka ingin lakukan. Karena yang berbeda dari form yang sebelumnya itu nggak ada recaptcha-nya, dan sekarang yang baru itu mereka ingin ada privacy policy link. Jadi kalau submit berarti Anda approve dengan privacy policy dan term of service dari website ini gitu, ada teks tambahan di situ dan juga ada recaptcha. Dan ya cukup ribet ya karena formnya banyak, desainnya beda-beda, dan masih harus nambahin itu teks plus recaptcha dan harus masuk ke desain yang ada. Jadi banyak sekali adjustment yang harus dilakukan, tapi semoga semuanya bisa sesuai jadwal untuk di deploy minggu depannya. Kita masih nggak tahu ya, kayaknya sih nggak bisa ya karena formnya terlalu banyak dan masih ada beberapa hal yang mereka harus tes. Tapi kalau misalnya sudah di-approve semua, saya akan bisa deploy untuk minggu depannya. Memang ada sedikit persiapan ya di situ karena minggu depannya lagi saya itu kan cuti selama 1 minggu penuh. Jadi diusahakan bisa dideploy semua di minggu depan ini. Minggu depannya lagi saya masih ada di sana untuk handle. Minggu depannya lagi saya cuti. Di akhir bulan tuh saya cuti selama 1 minggu. Dan sudah ada tech lead baru, ya backend engineer yang akan menggantikan saya di minggu tersebut. Kayaknya sih di minggu tersebut nggak akan ada deployment ya. Jadi mereka merencanakan untuk nge-switch newsletter itu di minggu tersebut ya. Jadi saya akan deploy sebelumnya dan mereka bisa ngetes dan mengganti newsletternya sendiri. Selain itu yang menarik kemarin itu finalisasi dari kerjaan di salah satu website yang dikerjakan oleh agensi lain. Mungkin kalau yang nontonin Techlead weekly vlog saya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, di Project Hercules itu kan ada sebuah website di mana itu ada sebuah fitur yang mereka pingin update, dan mereka nggak pakai jasanya dari kita, tapi mereka pakai jasa dari agensi lain. Dan kayaknya sih mereka kurang happy ya dengan hasilnya, tapi kerjaan itu sudah bisa dibilang hampir selesai walaupun masih ada beberapa bug, dan sisanya itu saya akan kerjain. Jadi kemarin hasil dari kerjaannya itu sudah di deliver ke kita, dan saya ya harus nge-review kodenya apakah sesuai nggak dengan code standar yang ada di 10up dan lain sebagainya. Kayaknya sih cukup oke lah ya, karena ini juga agensi yang cukup lama, jadi mereka juga agensi WordPress yang cukup bonafit ya sebenarnya. Walaupun dari segi kode sih agak sedikit kurang ya, standarnya agak sedikit berbeda dengan standar yang kita punya. Bahkan untuk masuk ke WordPress standar pun nggak lolos gitu. Tapi ya memang setiap agensi kan punya standar sendiri-sendiri ya, dan tentunya ya nggak masalah juga. Saya tinggal benerin aja biar sesuai dengan standarnya yang ada. Itu projectnya ya. Dan untuk project selanjutnya, project Ariel ini kemarin itu saya ya itu fokus ke fitur grup ya. Jadi kan di website mereka tuh ada semacam kayak Facebook group. Jadi kayak fitur untuk bikin grup kayak semacam Facebook group, karena kan websitenya kan semacam sosial media gitu ya. Dan ya saya ngerjain itu mungkin 70-80% waktu saya. Selain itu oh iya, kemarin ada deployment yang cukup penting, yaitu
kerjasama dengan Rumah Duka akhirnya di-deploy dan di-approve. Jadi kita tinggal nunggu aja mereka nge-setup itu landing page-nya Rumah Duka itu di websitenya. Dan ya, cuman itu aja sih ya. Yang menarik dari fitur grup itu kan, jadi grup ini, fitur grup yang ada di website ini kan sudah 6-7 tahun nggak diupdate. Dan itu benar-benar membingungkan semua orang. Karena kita semua nggak ada yang tahu gimana sebenarnya fitur ini bekerjanya seperti apa gitu ya. Dan ya jadinya saya sih nyaranin ke mereka untuk ya bikin baru aja gitu. Maksudnya workflow-nya tuh baru, jangan nggak usah bingung dengan fitur yang ada saat ini. Menurut mereka yang baiknya itu seperti apa, kita tinggal ngikutin aja workflow yang baru. Kita review dan kita ganti aja dengan workflow yang baru. Misalnya kayak invite orang ke sebuah grup, apa yang harus terjadi ketika itu terjadi gitu kan ya. Apakah member atau user tersebut dapat notifikasi dari email atau tidak, dapat notifikasi di websitenya itu atau tidak, teks notifikasinya seperti apa. Karena beberapa hal di situ itu sebenarnya hilang atau rusak fungsinya. Jadi misalnya, kok kalau kita invite member ke sebuah grup, user ke sebuah grup menjadi member, kok nggak dapat notifikasi gitu. Ternyata setelah saya cek, itu kodenya itu sengaja dihapus. Setelah saya dari Git ya, history, ternyata sempat dihapus karena mungkin ada spam pada saat itu, jadi dihapus secara temporary ya, tapi nggak pernah dikembalikan lagi, sehingga fitur itu rusak. Jadi misalnya hal seperti itu yang memang harus, kita nggak tahu ya apakah nanti harus dikembalikan atau enggak fitur notifikasi menggunakan email. Jadi ya mereka nge-review aja yang mereka inginkan sekarang itu mau pakai notifikasi atau enggak. Kalau memang nggak mau pakai notifikasi ya kita bisa hapus, atau kalau memang mereka mau pakai notifikasi ya kita bisa kembalikan lagi kode tersebut dan lain sebagainya. Itu banyak sekali fitur-fitur yang kira-kira kurang lebihnya permasalahannya di situ ya, karena kita nggak tahu, karena kodenya sudah 6-7 tahun yang lalu ya, nggak ada yang ingat kenapa kok kode tersebut dihapus gitu. Dan ya itu aja sih ya untuk minggu ini, karena saya sekarang cukup happy karena cuman ada di 2 project aja. Jadi saya bisa agak sedikit santai dan fokus untuk kerjaan, karena saya biasanya minimal tuh di 3 project, kadang sampai 4 project, dan itu cukup melelahkan. Dan saya ingin agak santai sih ya di minggu-minggu ini. Semoga cukup oke semuanya. Oke, itu aja update dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.